Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Kuniati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang beberapa destinasi tempat wisata bersejarah dan edukatif yang ada di Kota Magelang. Magelang merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang bermula dari penemuan prasasti Manti Asih. Magelang lahir pada tanggal 11 April 1907 dan berusia 1116 tahun per April 2022. Awal mula Magelang ditandai dengan prasasti di Desa Magelang, Kabupaten Magelang Tengah. Sebagai salah satu kota tertua, Kota Magelang tidak diragukan lagi memiliki banyak peninggalan sejarah dan bangunan kuno. Berbagai bentuk bangunan ini kaya akan nilai sejarah dan peradaban bangsa, seperti 4 peninggalan sejarah yang berkembang menjadi destinasi wisata baru di Kota Magelang. 1. Pendopo Manti Asih. Pendopo Manti Asih adalah salah satu tempat liburan paling populer bagi wisatawan. Prasasti Manti Asih juga dikenal sebagai Prasasti Balitun atau Prasasti Tembaga Kedu. Adalah sebuah prasasti yang berasal dari tahun 907 Masehi dari dinasti Sanjaya, sebuah kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di Desa Meteseh di Magelang Utara, Jawa Tengah, menunjukkan silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitun. Prasasti ini dibuat untuk melegitimasi Bariton sebagai pewaris sah tahta dan untuk menyebut raja sebelumnya yang menguasai penuh wilayah kerajaan Medan. Prasasti tersebut menyatakan bahwa Desa Manti Asih ditetapkan sebagai Desa Sima atau kawasan bebas pajak oleh Balitun. Lumpang batu itu masih ada di Desa Meteseh, yang diyakini sebagai tempat upacara keputusan Sima atau Desa Perdikan. Selain itu disebutkan keberadaan Gunung Susundara dan Wukir Sumbing atau sekarang yang disebut Gunung Sindoro dan Sumbing. Kata Manti Asih sendiri dapat diartikan sebagai beriman dalam cinta kasih. 2. Museum Diponegoro. Sebuah ruangan berukuran 10 meter x 10 meter terletak di sayap kiri pendopo Karesidenan Kedu, sebuah bangunan kuno yang didirikan pada tahun 1810. Disinilah Pangeran Diponegoro ditipu dan ditangkap oleh Dekoks. Secara efektif mengakhiri pertempuran Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Museum Diponegoro memiliki meja dan kursi tempat berlangsungnya negosiasi, salah satunya dengan ukiran kuku sang pangeran sebagai ekspresi marah karena dihianati, termasuk juga jubah kain santung berukuran 1,57 x 1,35 meter untuk Pangeran Diponegoro, kitab tahrib, tempat kepribadian berbentuk balai, 7 cangkir berisi 7 minuman kesukaannya, dan beberapa lainnya. Ketiga, Museum BBKRI. Museum BBKRI terletak berada dalam situs yang sama dengan Museum Diponegoro. Museum BBKRI juga merupakan saksi sejarah terbentuknya BBKRI pertama kalinya. Dipilihnya Kota Magelang karena memiliki nilai historis dan tempat pertama kali terbentuknya BBKRI pada tahun 1947. Keempat, Gunung Tidar. Gunung Tidar adalah sebuah bukit yang menjulang tinggi di pusat Kota Magelang 503 meter di atas permukaan laut. Meski tidak setinggi gunung lain yang ada di Jawa, gunung ini disebut Pakuning Tanah Jawa atau Pakunya Pulau Jawa oleh orang Jawa. Ada 3 makam keramat di puncak gunung. Yang pertama adalah makam Syekh Subakir, merupakan generasi pertama pendakwah Islam dari Kesultanan Utsmaniyah Turki. Kedua, makam Kiai Sepanjang, senjata berbentuk tombak. Dan ketiga, Kiai Semar, yang konon merupakan tokoh pewayangan. Gunung Tidar bahkan lebih baik dengan wahana baru yang diluncurkan tahun ini. Gadu Padang dan Monumen Tanah Air Satu Bangsa awalnya yang menjadikan Gunung Tidar sebagai destinasi budaya religi, namun saat ini menjadi wisata yang sangat kompleks. Sekian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang beberapa wisata di Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.